Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himaba, kata, kita, dan sastra. Baik, saat ini kita sedang bersama mahasiswa dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, Kak Pila, Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2021. Wah, selamat datang Kak Pila. Ya, terima kasih Kak Nina. Apa nih dipanggilnya kakak kah atau akang atau aa? Biasanya sih dipanggil kakak. Oh, Kak Pila lebih- saja ya. Iya. Kak Pila adalah Duta Bahasa Provinsi Banten, teman-teman. Tahun kemarin, tahun Ya, 2021. 2021. Iya. Nah, mungkin teman-teman di sini belum ada yang tahu apa sih Duta Bahasa Provinsi Banten itu? Ya, Duta Bahasa Provinsi Banten itu merupakan sebuah wadah para generasi muda untuk menjalankan tugas, yaitu menyosialisasikan pengutamaan bahasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oh, Trigatra Bangun Bahasa ya. Betul, Trigatra Bangun Seperti Bahasa. jargon ya. Ya, kami dari Duta Bahasa Provinsi Banten dan seluruh duta bahasa itu menggunakan jargon tersebut. Nah, jargonnya itu Trigatra Bangun Bahasa. Apa tadi? Betul. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oh iya, untuk menjadi duta bahasa ini kira-kira ada audisi atau tahapan-tahapan seperti apa sih Kak Pila? Untuk audisinya itu bisa dibilang ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peserta duta bahasa ini. Pertama, ketika saya pemilihan duta bahasa harus mengikuti rangkaian kegiatan pemilihan. Yang pertama, saya mengikuti rangkaian tes pertama, yaitu seleksi berkas. Nah, seleksi berkas ini harus banyak berkas yang kita siapkan. Pertama ada esai, membuat esai, lalu ada biodata dan lain sebagainya. Nah, yang unik ketika pemilihan duta bahasa ini, saya yang kala itu masih mahasiswa semester 3 naik ke semester 4 itu bingung membuat esai. Nah, dikira saya ketika saya mendengar esai itu bahwa setiap ujian di sekolah. Oh iya, seperti Ya. ujian di sekolah ya, Iya, esai. esai. Dikira Ada pertanyaan saya terus dijawab. Iya, ada gitu, pertanyaan esai. terus Iya, dijawab gitu tuh. Dan ternyata esai yang harus dibuat itu sebuah karya tulis Oh iya. berisi pandangan kita atau pendapat kita tentang sebuah kasus yang sudah ditentukan atau tema yang ditentukan. Kala itu saya membuat esai dengan judul Imah Baper. Nah, Apa tuh Imah Imah Baper ini inovasi mahasiswa dalam mempertahankan bahasa. Wow, keren banget ya judulnya Ya, Imah Imah Baper. Baper. Akronim ya. Akronim Iya. disingkat jadi Imah Luar Baper. biasa. Nah, setelah itu bisa dibilang ada seleksi berkas dan banyak sekali peserta kala itu, bisa dibilang hampir 300 orang Wow. yang mendaftar. Yang mendaftar. Yang mendaftar di seluruh penjuru Provinsi Banten. Wah, keren. Dari seluruh universitas yang ada. Ketika itu saya merasa pesimis karena angkatan saya, angkatan kuliah di semester 4, kala itu semester 3 semester 4, di program studi bahasa Indonesia bisa dibilang peminatnya sedikit. Di angkatan saya pesimis melihat tidak punya kawan seperjuangan. Iya, Nah, iya. dengan tekad hati saya masukkan berkas, saya beranikan daftar. Alhamdulillah ketika pengumuman saya lolos ke tahap selanjutnya, ke tahap 2. Tahap 2 berarti Betul. berapa besar? Untuk tahap 1 itu 60 besar. 60 Jadi besar, 30 putra, 30 30 putri. Oh, berarti Gitu. harus ini lagi, seleksi Ada lagi. seleksi lagi, ada tahapan lagi. Wow. Saya masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini itu kita harus Lebih sulit membuat apa? lebih sulit, bisa dibilang lebih sulit. Oh. Kita harus membuat sebuah konten atau video tentang bahasa. Ada 3 di dalam konten itu harus terdapat 3 bahasa. 3 bahasa. 3 bahasa. Harus ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, sebagai pengimplementasian dari Trigatra Bangun Bahasa. Oh iya iya Pak. Itu. Itu dibuatnya ketika bulan puasa atau bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan kala itu. Saya membuat dan videonya itu tentang kata baku dan kata tidak baku. Kata baku. Kata baku dan tidak baku. Contohnya kayak kita tahu nih,
musolah kan. Biasanya Musolah. generasi sekarang nyebutnya musola. Musola, iya. kan? Iya. Nah, yang betul itu musala. Musala. Betul. Dalam KBBI-nya musala. Dalam KBBI Iya. musala. Lalu apa lagi Penulisannya. Ada pengucapan dari masyarakat sering mengucap sholat taraweh. Nah, Sholat taraweh. taraweh yang Emang salah ya? salah, yang Oh. betul itu tarawih. Tarawih. Betul. Dalam KBBI-nya Dalam tarawih. KBBI tarawih. Lalu ada wudhu. Nah, itu nggak pakai D sebenarnya. Jadi Bukan nggak pakai D, nggak pakai H, tapi wudhu. Oh. Gitu. Wudhu. kalau nggak pakai dia saya bingung tadi. Iya. Ini wuhu dong. Lalu apa lagi? Lalu setelah pembuatan video diuploadkan sama tim Iya. Duta Bahasa Iya. di kanal YouTube. Kanal YouTube. Kanal YouTube. Kanal YouTube itu apa ya? Kanal itu padanan kata yang sebenarnya kalau kita sebut itu channel. Tuh, teman-teman Channel. ya. Jadi channel itu dalam bahasa Indonesia Indonesianya itu kanal. Wah. Kanal YouTube. Luar biasa keren kan ya bahasa Indonesia itu ya. Kanal Iya. YouTube. Lalu apa Nah. lagi tuh Kapila? Ada seleksi itu, lalu ada seleksi wawancara 3 bahasa juga. Wow. Wawancara 3 bahasa di seleksi tahap kedua ini. Dan ada seleksi yang terakhir di tahap kedua UKBI. Itu yang UKBI paling itu apa? penting. Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Gitu. Seperti TOEFL kalau Iya, dalam kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dibilang TOEFL-nya. Oh, TOEFL. gitu. Kalau bahasa Indonesia kita UKBI, UKBI. namanya. Nah, UKBI ini kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, dimulai dari mendengarkan, menulis dan menyimak gitu tuh. menyimak. Atau menganalisis kaidah. kaidah Gitu, apa? Kaidah kebahasaan. Oh, kaidah kebahasaan. Iya. Nah, tes UKBI ini bisa dibilang sangat penting untuk generasi muda sekarang. Kenapa tuh kira-kira? Karena bagaimanapun bahasa Indonesia ini merupakan bahasa kita, bahasa asli kita, bahasa negara kita. Nah, setiap generasi muda harus ber-UKBI. Karena apa? Sebagai untuk mengukur tolak ukur kita generasi muda Dalam berbahasa dalam Indonesia. berbahasa sebagai Oh, iya, betul-betul. berapa ya akumulasinya seberapa tinggi berbahasa kita ini gitu tuh. Nanti hasilnya akan ada penskoran, nilainya keluar. Kita di peringkat mana gitu misalnya. Oh, gitu. Kala itu saya di peringkat semenjana, bisa Menjana dibilang itu apa? masih peringkat yang di tengah. Tidak Oh. terlalu tinggi dan tidak terlalu bawah. Oh iya gitu. iya. Karena yang tinggi itu sangat unggul. Sangat Sangat unggul. unggul. Predikatnya, Predikatnya, ya, sangat unggul. seperti itu. Iya, Pak. Setelah itu ada ini lagi, proses lagi Ada apa? setelah itu yang bisa dibilang tahap yang paling deg-degan Apa tuh? bagi saya. Apa tuh? Karena di tahap itu akan diumumkan siapa yang lolos menjadi finalis duta bahasa. Karena finalis duta bahasa ini bisa dibilang sudah sah menjadi duta bahasa dan mendapatkan predikat sebagai duta bahasa, dan mendapatkan selempang atau samir. Samir ya? Iya, samir yang Oh, saya yang pakai dipakai, sekarang. iya, Iya, samir. Oh. itu samir. Itu. Di sana saya mendapatkan kabar bahwa saya tadinya tidak lolos katanya. Itu sama teman saya itu bisa dibilang ya Kebetulan panitia apa gimana? ya panitia atau apa gitu, kurang tahu. Dia itu ngeledek gitu, kamu mah nggak lolos katanya. Oh gitu. Terus? Hati nama Oh, itu deg-degan. down banget Ya, dong. down banget, digituin. sangat down. Iya benar. Katanya di STKIP nggak ada yang lolos, katanya ada bocoran gitu. STKIP nggak ada yang lolos. Nah, deg-degan dong. Wah, impian yang saya capai hilang seketika. Iya. Gitu. Dan ketika ada pengumuman resmi di akun resmi Instagram Duta Bahasa Banten, di dalam cuplikan video, alhamdulillah nama saya ada di sana. Lolos. Gitu tuh. Iya. Alhamdulillah lolos menjadi finalis Duta Finalis. Bahasa. Berapa Gitu. besar kira-kira yang Untuk menjadi finalis 30 besar, 15 putra dan 15 putri. Oh, 15 putra dan putri 15 ya. putri. Oh, baik. Akhirnya tinggal karantina. Tinggal Setelah karantina, itu hari puncak. hari puncak, langsung ada hari puncak pemilihan. Apakah di saat karantina ada seleksi lagi? Masih ada tahapan-tahapannya. Seperti kita nanti dinilai dari attitude-nya atau sikap kita, tata krama kita, kesopanan, berbicara dan lain sebagainya. Keaktifan itu dinilai. Lalu ada seleksi untuk tes menulis, ada wawancara. Nah, yang wawancara yang paling menegangkan
itu wawancara 3 bahasa. Langsung kita ditanya oleh dewan juri di sana. Berarti Di hadapan dewan juri. jurinya yang keren-keren dong Yang pastinya. kan yang Oh. ada yang langsung ahli bahasa di sana. Pakar bahasanya Pakar langsung. bahasa langsung. Wah. Ada yang bisa dibilang duta bahasa nasional Duta bahasa peringkat nasional kedua. ikut. Wow. Ada yang beliau langsung menjadi dewan juri itu. Saya ditanya-tanya tentang bahasa Sunda, kita harus bisa menjawab bahasa daerah kita yang kita kuasai. Dan pas di sana saya menguasainya bahasa Sunda Banten. Sunda gitu. Banten. Ya. Lalu ada seleksi seleksi terakhir di karantina itu Apa sebelum tuh, hari ya? puncak, yaitu penyampaian krida atau Penyampaian pemaparan krida? krida. Krida itu apa ya? Krida itu seperti program apa yang akan kita bawa ketika kita sudah menjadi duta bahasa gitu. Berarti sebelum karantina teman-teman duta bahasa ini sudah menyiapkan krida Betul, untuk sudah nantinya direalisasikan. Iya, itu Oh. sudah ada. Dan untuk krida saya pun saya ambil dari nama esai saya, yaitu Imah Baper. Imah Baper. Nah, Imah Baper saya akronimkan lagi dalam bahasa Sunda. Ilu maca babarengan rekan. Gitu, Imah Baper. Pikeun neng cangan Imah Baper. Nah, dari program krida yang saya bawa itu kala itu bertujuan untuk kepada para penyintas bencana, anak-anak penyintas bencana untuk mau belajar kembali. Karena saya lihat di bencana kemarin di Kabupaten Lebak yang ada di Lebak Gedong, saya sedikit riset, tanya-tanya kepada teman yang sekelas yang masih daerah di Lebak Gedong, katanya, Pil, di Lebak Gedong sekolah pun hilang katanya, disapu banjir. Nah, di sana saya pun pernah ikut menjadi volunteer untuk bencana yang di sana, yang di Sajra dan di Lebak Gedong. Saya melihat langsung bahwa benar, anak-anak yang di sana lebih mementingkan banyak relawan, karena relawan ada di sana itu ngasih uang. Nah, mereka nggak mau belajar, malah ada bahasa gini, kalau bahasa Sundanya ya kak, Iya, iya. bahasa Sundanya, embung, kami mah hayang bencana deui, Biar dapat uang. biar dapat uang, gitu. Mereka pola pikirnya seperti itu. Iya. Makanya saya membuat program krida itu bertujuan ingin merubah pola pikir anak-anak di sana. Oh, gitu. Belajar itu lebih penting daripada uang. Uang. Nah, bencana ini hanya sebentar, gitu, hanya cobaan yang sebentar. Cobaan ujian saja. Ujian yang sebentar. Sisanya kita harus bangkit, harus bisa, karena penentuan masa depan daerah tersebut dimulai dari generasi muda itu. Oh. Gitu. Saya di sini melihat antusiasnya Kapilah ya teman-teman semuanya ya. Kira-kira apa sih yang membuat Kapilah ini sangat berantusias dalam ajang pemilihan duta bahasa Provinsi Banten? Karena ya saya antusias karena pertama saya lahir dari lingkungan masyarakat yang bisa dibilang di pinggir kota yang masih berpegang teguh kepada alam, kepada adat istiadat, norma, kepada bahasa, khususnya bahasa daerah. Dan saya dilahirkan untuk masuk ke program studi pendidikan bahasa Indonesia, STKIP Setia Budi Angkas Bitung. Saya mempunyai mimpi bahwa saya harus bisa mempertahankan apa yang ada di daerah saya tersebut. Oh, gitu. Karena bagaimanapun jati diri seorang bangsa itu berasal dari daerah bangsa itu tersebut. Wow. Gitu. Ya. Saya mempunyai antusias seperti itu. Dan ada beberapa yang harus saya perjuangkan. Pertama, saya ingin membahagiakan orang tua saya, orang-orang yang terdekat saya yang telah membantu, mendukung saya. Gitu. Makanya saya bertekad ketika saya menjadi seorang duta bahasa, saya harus mampu mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah saya capai. Gitu. Harus lebih diwujudkan lagi. Wah, Gitu, keren Kak. sekali. Oh iya, duta bahasa berarti pemuda-pemudi yang menguasai seluruh bahasa, bahasa Jerman, Ya. Jepang, Korea, Tidak semua. Karena seperti ini kak, Iya. karena kapasitas tiap manusia khususnya kapasitas otaknya tidak bisa diukur sama, Iya. ya kan? Karena ya bisa dibilang kapasitasnya itu. Contohnya saya sebagai duta bahasa, saya hanya mampu menguasai bahasa asing, khususnya bahasa asing, itu hanya satu, itu pun pasif, tidak terlalu aktif. Nah, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi ada beberapa kawan saya yang di duta bahasa. Mereka ada yang mampu menguasai lebih dari satu bahasa asing.
Contohnya, mereka mampu menguasai bahasa Jepang, terus bahasa Chinese atau bahasa Cina, ada yang bisa bahasa Rusia malah, dan bahasa Arab itu. Wih, keren banget. Dan bukan hanya bahasa asing, tapi ada bahasa daerahnya. Bahasa Gitu. daerah berarti Betul. duta bahasa ini harus menguasai seluruh bahasa daerah di Provinsi Banten Tidak atau juga. oh tidak. Tidak juga. Sama tadi kapasitasnya. Ada seperti saya menguasai bahasa daerahnya, aktif menggunakan bahasa Sunda Banten. Sunda Banten. Bahasa Sunda Banten. Ada teman saya yang aktif, beliau menggunakan bahasa Sunda Banten dan Betawi Ol yang ada di Tangerang. Betawi Ore. Betul. Sebenarnya ada berapa sih bahasa daerah Iya. di Provinsi Banten ini? Bahasa daerah di Provinsi Banten itu ada 5. Ada 5. Makanya kita sebagai generasi muda Provinsi Banten harus berbangga. Nah, 5 bahasa daerah ini pertama di sekitar kita, khususnya di Kabupaten Lebak, itu ada bahasa daerah namanya Sunda Banten. Sunda Banten. Sunda Banten. Itu adanya di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Oh, Itu iya, bahasa iya, Sunda iya. Banten. Lalu ada Jawa Serang. Jawa. Jawa Serang ini atau bisa dibilang Jawa Banten. Jawa Nah, Banten. Jawa Banten maksudnya. Jawa Banten ini adanya di Kabupaten Serang, Kabupaten Kota Serang. Serang dan Kota Cilegon. Oh Nah, iya iya. selanjutnya ada Betawi Ol. Betawi Ore. Iya, Betawi itu Betawi. bukannya bahasa Jakarta ya? Ya, jadi Betawi Ol ini berkembang di daerah Tangerang Raya. Oh Di iya. kabupaten, Iya, di iya. kota Tangerang. Ya, dan memang kota Tangerang Tangsel. sendiri kan perbatasan, Perbatasan, ya. ya, Iya, perbatasan betul, dengan betul. DKI Jakarta. Iya. Lalu setelah itu yang keempat ada Cina Benteng. Cina Nah, Benteng. bahasa Cina Benteng ini bisa dibilang sangat unik. Karena bisa yang kita tahu nih bahwa Cina Benteng ini, maaf sebentar ya Kak. Iya, iya. Nah, Cina Benteng ini bisa dibilang yang kita tahu bahwa bahasa Cina ini biasanya ada di negara China atau di Tiongkok Iya, biasanya iya, kan. heeh. Nah, tapi kita harus berbangga karena di Provinsi Banten ada etnis Tionghoa yang bisa dibilang nenek moyang kita itu ada di Tangerang, namanya bahasa Cina Benteng. Cina Benteng. Iya, itu Itu khas Banten. khas ya? Banten itu dari Tangerang, Cina Oh. Benteng. Selain itu yang terakhir ada bahasa Lampung Cikoneng. Lampung Cikoneng. Cikoneng. Kenapa Lampung Cikoneng? Karena Provinsi Banten ini berbatasan langsung dengan Pulau Sumatera yang Iya, iya. dibatasi oleh Selat Sunda Selat kan. Sunda, Nah, iya. itu. Banyak orang Lampung yang hijrah atau berpindah dari Lampung ke Cikoneng itu. Cikoneng itu tepatnya di Anyar. Di Anyer. Di Anyar, daerah Anyar itu. Dekat-dekat pantai. Dekat-dekat gitu ya? pantai, iya, Lampung Cikoneng Lampung namanya. Cikoneng. Wah, Itu. keren. Itu teman-teman ya. Ada 5 bahasa daerah. Yang pertama Sunda, Sunda, Banten. Banten. Yang kedua Jawa, Jawa, Banten. Banten. Yang ketiga tadi apa? Ada Betawi. Betawi Ol. Betawi Ore. Betawi Yang Ol. keempat, Yang Cina ada Benteng. Cina Benteng dan Yang kelima Lampung Cikoneng. Lampung Cikoneng. Wah, Betul. teman-teman di sini harus tahu ya sebagai masyarakat Banten harus tahu Dia harus tentunya tahu, ya. harus Iya. tahu dan harus mampu melestarikan bahasa itu, Betul. jangan sampai hilang. gitu. Karena kebanyakan pasti teman-teman di sini taunya cuma bahasa Sunda. bahasa Sunda, iya. Sunda sama Jawa. Jawa. Itu pun kayak Jawanya Jawa Serang aja deh, Iya, Jawa Serang, Jawa Jawa, apa namanya? Cilegon gitu kan. Sebenarnya Iya. namanya bukan Jawa. Bukan Jawa Serang, bukan Jawa Cilegon. Jawa Banten. Malah Jawa Banten Iya, namanya oh, gitu. keren banget. Jawa Banten teman-teman Jawa ya, Banten. bukan Jawa Serang lagi sekarang ya Iya. pengucapannya ya. Dan bahasa Sunda pun bukan bahasa Sunda Baduy. Karena banyak yang Iya. bilang itu Sunda Baduy Iya. katanya. Aing Bukan. dia, aing dia itu Iya, Sunda aing dia, Baduy. aing dia, bukan. Iya. Tapi namanya bahasa Sunda Banten. Itu kan bahasanya agak sedikit kasar tuh. Iya. Jadi menurut Bukan aku- Kak, bukan kasar karena dalam bahasa ini tidak ada yang bahasa kasar, tidak ada bahasa halus. Ini perlu kita luruskan bersama. Iya, iya. Wah, apa Nah, nih? karena setiap bahasa itu tidak ada bahasa kasar dan bahasa halus. Yang hanya yang membedakan hanya penuturannya atau intonasi ketika berbicaranya. Bisa dibilang bahasa Sunda Banten ini kenapa logatnya bisa yang banyak diteka atau distigma oleh masyarakat kasar katanya. Bahasanya aing, bahasanya dia, Iya. kamana jing misalnya. Kamana jing, iya, Iya iya. kan? Nah, itu bukan bahasa kasar, tapi intonasi dan penuturannya yang berbeda. Kita masyarakat Banten yang usul Kabupaten Lebak dan Pandeglang, intonasi dan penyampaiannya itu nadanya lebih tinggi. Nah, makanya bisa dibilang
ada yang bilang kasar, tapi bukan kasar. Yang membedakannya itu apa? Penuturannya. Lalu apa sih bedanya dengan bahasa Sunda Priangan? Sunda Jawa Barat Iya, ya. Jawa Barat gitu tuh, atau Sunda Priangan dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan ya mereka penuturannya dan intonasinya itu lebih lembut, lebih mendayu. Gitu. Apakah hanya sekedar penuturan saja yang berbeda atau ada yang lain juga? Ya, Kira-kira? yang setahu saya gitu ya, baru saya lihat, baru saya pelajari. Saya juga masih tahap belajar kan. Saya melihat bahwa itu, saya menekannya, saya lihatnya yang membedakan itu intonasi berbicaranya, apa penggunaan kata-katanya gitu tuh lebih beda, tapi sama, masih satu rumpun bahasa Sunda, hanya beda pengucapannya gitu. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan dari Kapilah mengenai bahasa dan duta bahasa ya Kapilah ya. Nah, barangkali teman-teman di sini ada yang ingin menjadi duta bahasa juga. Mungkin apa nih pesan dan kesannya untuk teman-teman dari Kapilah sendiri? Untuk kawan-kawan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini, mungkin pesan dan harapan saya, ayo kita sama-sama untuk bisa mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Nah, mari kita sama-sama, dan pesan untuk kawan-kawan yang ingin menjadi seorang duta bahasa hanya satu poin, tetap berusaha, tetap yakin pada diri kalian. Ayo kita sama-sama berproses, tingkatkan prestasi kawan-kawan semua. Jangan lupa berdoa dan rangkul teman-teman kalian, karena bagaimanapun teman dekat adalah dan orang tua adalah pendukung kita yang selalu ada. Itu karena doa mereka penuntun untuk jalan kita ke depannya. Nah, itu pesan dan kesan dari Kapilah untuk teman-teman yang ingin menjadi generasi penerus dari Kapilah ya. Iya, betul. Duta Bahasa tahun 2022. Nah, tahun ini. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar menjadi duta bahasa, dari mana tuh ya informasinya? Untuk informasinya bisa kita tunggu, kita lihat nanti ada di akun resmi Instagram Duta Bahasa Provinsi Banten. Duta Bahasa ya. Nama akunnya Dubas_Banten. Dubas garis bawah. Iya. Wow, garis bawah. Bukan underscore ya? Bukan underscore. Underscore itu kan bahasa asing. Iya. Untuk bahasa Indonesianya garis bawah. Itu ilmu lagi nih. Ya, Dubas garis bawah. Dubas garis bawah Banten. Nah, itu tadi teman-teman padanan kata ya yang dari mulai kanal, channel, terus podcast Sinia, underscore garis bawah. Wah, keren banget ya teman-teman. Berarti teman-teman di sini harus tahu nih padanan kata ya sebelum menjadi duta bahasa. Betul kan ya? Sebagai pemahaman. Iya, sebagai pemahaman. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya Kapilah ya. Terima kasih banyak sudah menjadi bintang tamu yang luar biasa sekali teman-teman ya. Mungkin kita mau salam dulu nih. Salam apa tadi? Trigata Bangun Bahasa. Ya, sok dipimpin sama Kapilah ya. Trigata Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Saya Nina Aulia Fitriani. Saya Pila Nahrudin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.